Bab 3. Kedua anak Zahra sengaja pulang sebelum melaksanakan salat maghrib, karena ingin melihat apakah ibu mereka menepati janji atau tidak. Begitu melihat sang ibu sudah mulai menggiling bumbu-bumbu untuk rendang, senyum di wajah Alif mendadak merekah. Begitu juga dengan Ica yang tampak sangat bahagia. "Wah, emak jadi bikin rendangnya ya? Alhamdulillah, aku yakin pasti enak banget rendang buatan emak," ujar Ica. Ucapan itu direspon dengan anggukan dari Alif. "Loh, kalian sudah pulang? Gak mau langsung salat maghrib, kemudian tadarusan dan menunggu tarawih?" "Iya, rencananya mau begitu, Mak. Tapi aku dan Mbak Ica sengaja pulang buat ngingetin emak biar gak lupa masak rendang. Soalnya, sudah kepengen banget, Mak. Ini juga teman-teman nanya, emakmu bikin rendang gak buat sahur?" Kami belum bisa jawab, makanya pulang dulu, jelas Alif. "Nah, sekarang kalian pergilah kembali ke masjid. Kalau ada yang bertanya apakah emak sudah bikin rendang, ya bilang saja sedang dalam proses pengerjaan," ucap Zahra. Alif dan Ica pun bersorak kegirangan, lalu berangkat kembali ke masjid. Kali ini, mereka tampak jauh lebih ceria daripada sebelumnya. Zahra hampir menangis melihat keceriaan anak-anaknya. Entah kenapa, zaman sekarang ini para bocah sering sekali membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Bahkan, dalam perihal menu untuk sahur saja, banyak yang menyombongkan. Sampai-sampai Alif dan Ica pun terpengaruh dan ingin pula memakan rendang. Padahal tidak semua orang bisa menikmatinya. Sambil menahan tangis, Zahra terus mengulek bumbu-bumbu untuk rendang. Setelah itu, dia membilas sekali lagi daging keong yang sudah ia tiriskan dan ditutup rapat setelah dilumuri dengan garam. Proses memasak rendang pun mulai dilakukan. Namun, tiba-tiba seseorang datang mengetuk pintu, membuat Zahra terpaksa menghentikan aktivitasnya sejenak. "Siapa ya yang datang? Jangan-jangan ini uang kiriman dari Bang Rahman." Senyum Zahra merekah indah saat melangkah menuju ke pintu utama. Ketika pintu terbuka, senyumnya semakin lebar, karena yang datang memang kurir yang biasa mengantarkan uang kiriman dari sang suami. "Alhamdulillah, akhirnya kiriman Bang Rahman datang juga," ujarnya sambil mengambil amplop dari kurir tersebut. "Sudah ya, Mbak Zahra, aku mau langsung jalan." "Sudah ya, Mbak Zahra, aku mau langsung jalan. Masih banyak paket yang harus diantarkan," ucap sang kurir. "Iya, makasih Mas," balas Zahra. Dia buru-buru menutup pintu, lalu membuka amplop berwarna coklat tersebut. Seperti dugaannya, amplop itu berisi uang. "Alhamdulillah, Bang Rahman kirim uang lebih banyak dari biasanya," serunya dengan mata berbinar-binar. Tentu saja Zahra merasa sangat senang, karena Rahman biasanya hanya kirim uang 700.000, dan sekarang dikirim 1 juta. Namun, selain uang, ternyata ada sebuah surat di dalam amplop tersebut. Zahra keheranan karena Rahman tidak biasanya mengirimkan surat padanya. Ia pun duduk di kursi rotan di pojok ruangan, dan hendak membaca surat tersebut. Belum sempat ia membaca isi surat, tiba-tiba pemilik kontrakan tempat ia tinggal mengetuk pintu. Sepertinya, wanita itu datang untuk menagih uang kontrakan, karena sudah lewat 1 bulan. "Zahra Humaira, cepat buka pintunya, kamu ada di dalam, kan? Jangan cari alasan mulu, bayar dong uang kontrakan, atau sebaiknya kamu keluar saja dari rumahku. Sudah dikasih tempat tinggal, malah selalu telat bayar." Suara Siti terdengar ketus. Dengan tergopoh-gopoh, Zahra bangkit dari tempat duduknya lalu membukakan pintu. Empok Siti, masuk dulu, empok." "Ah, gak perlu, jangan sok baik, sudah ada belum uangnya?" bentak Siti. Begitu melihat uang merah di tangan Zahra, wanita bertubuh gempal itu langsung merampasnya. "Nah, ini ada 1 juta. Apa gak sekalian kamu bayar untuk 3 bulan? Biar aku gak darah tinggi terus menagih uang kontrakan ke sini," ucapnya sinis. "Jangan dong, empok. Sebentar lagi mau lebaran. Aku juga harus kumpulkan uang untuk beli baju baru anak-anakku." "Ah, belagu, miskin saja masih mau mikirin baju lebaran," sindir Siti. "Tapi, kan,
Empok, aku hanya telat beberapa hari kok bayarnya. Jadi cukup 300.000 saja ya. Empok, pinta Zahra. Nggak bisa, nggak bisa. Karena ini ada 1 juta. Kamu harus bayar sekalian untuk bulan depan. Daripada telat lagi, aku ambil 600.000. Ya, nah, ini sisanya. Ujar Siti sambil menyerahkan uang 400.000 kepada Zahra. Lalu pergi begitu saja tanpa menoleh. Astagfirullahalazim. Gini amat hidup, kapan ya bisa punya rumah sendiri? Ya Allah, keluh Zahra. Sekarang, ia hanya bisa memandangi uang 400.000 di tangannya. Padahal, tadinya ia berkeinginan mengganti daging keong dengan daging ayam. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, keong yang sudah ia ambil di sawah akan mubazir kalau tidak dimasak. Ya sudahlah, mungkin memang nasib anakku untuk makan rendang keong hari ini. Batin Zahra sambil kembali duduk di kursinya semula untuk membaca surat dari sang suami. Namun alangkah terkejutnya ia saat membaca isi surat tersebut. Bersambung.